Dari waktu ke waktu pemirsa, elit politik selalu mengingatkan penghapusan pilkada langsung dan digantikan dengan pilkada melalui DPRD. Kali ini Presiden Prabowo Subianto yang menyuarakan hal itu. Sejatinya pada tahun 2014 Presiden SBY pernah mengesahkan Undang-Undang Pilkada DPRD. Namun buru-buru dianulir oleh Perpu karena ada penolakan publik. Akankah Prabowo jalan terus? Saat berpidato dalam acara HUT Golkar ini, Presiden Prabowo Subianto melempar wacana pemilihan kepala daerah seperti gubernur hingga bupati dan wali kota kembali dipilih oleh DPRD. Dan kita tidak boleh malu untuk mengakui bahwa kemungkinan sistem ini terlalu mahal. Betul. Dari wajah yang menang pun saya lihat lesu juga. Yang menang lesu, apalagi yang kalah. Ya kan? Saya lihat negara-negara kita, tetangga kita efisien. Ya, Malaysia, Singapura, India. Sekali milih anggota DPRD, sekali milih, ya sudah. DPRD itulah yang milih gubernur, milih bupati. Menteri Hukum Supratman Andi Agtas menyebut usulan tersebut perlu dipertimbangkan karena hal itu merupakan peluang untuk menciptakan diskursus yang dapat memperbaiki pelaksanaan demokrasi di Indonesia. Itu wacana yang baik yang perlu kita pertimbangkan. Ya. Pertama, pemilihan kepala daerah di Undang-Undang Dasar kan maupun di Undang-Undang Pemilu itu kan diksinya adalah dipilih secara demokratis. Dipilih secara demokratis itu kan tidak berarti harus semuanya pilkada langsung. Yang kedua juga menyangkut soal efisiensi dalam penyelenggaraan pilkada. Belum lagi aspek sosial, kemudian kerawanan, dan saya pikir ini menjadi wacana yang patut dipertimbangkan. Presiden merespon itu dalam kaitan usulan dari Ketua Umum Partai Golkar, tapi sesungguhnya usulan ini sudah lama dibicarakan di tingkat partai politik ya. Partai Golkar sebagai partai pertama yang menggulirkan isu ini rupanya telah mengkaji kemungkinan wacana ini akan terrealisasi. Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia memastikan wacana ini akan dibicarakan oleh pemerintah. Di penyelenggaranya, calon kandidatnya, partainya, kita kan sudah bersepakat bahwa demokrasi itu penting, tapi tujuan kita dalam berdemokrasi itu kan sebagai instrumen untuk mewujudkan tujuan negara. Tujuan kita negara apa? Menciptakan lapangan pekerjaan, mencerdaskan bangsa, ekonomi harus naik. Itu. Jadi jangan dibalik. Nah sekarang kita lagi mencari formulasi yang tepat tentang sistem demokrasi kita yang pas sesuai dengan kaidah, kelaziman, adat-adat ketimuran dan budaya kita. Meski demikian, PDIP tidak mau terburu-buru dan tetap akan mengkaji serta menunggu draft revisi Undang-Undang Pilkada. Dipilih DPRD, ya, saya kira kami di PD Perjuangan tidak akan terburu-buru. Yang pasti kami menganut prinsip kedaulatan rakyat adalah prinsip paling utama dalam pemilu. Vox Populi, Vox Dei. Suara rakyat, suara Tuhan. Dan kedaulatan rakyat itu dikejawantahkan melalui pemilu langsung. Soal biaya mahal, pilkada berbiaya mahal, itu karena hilangnya moral, etika, dan keserakahan yang ingin mengangkahi peraturan dan perundang-undangan. Pemilihan kepala daerah kembali ke tangan DPRD pernah dilakukan pada masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota. Dalam undang-undang yang terbit bulan September tahun 2014 ini, pemilihan kepala daerah dilakukan secara tidak langsung dan oleh DPRD. Namun Presiden SBY pada bulan Oktober tahun yang sama menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang untuk mempertahankan pemilihan kepala daerah secara langsung. Praktik Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2014 itu hanya berlaku 2 hari.
Ya, alasan soal efisiensi ini bukan hanya alasan yang baru ya, tetapi ini alasan yang juga sempat melatar belakangi pada waktu itu di masa pemerintahan SBY, terbitnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2014 yang mendapatkan banyak protes massa dan juga penolakan ya dari publik, sampai akhirnya di penghujung masa jabatan beliau menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau Perpu nomor 1 tahun 2014 dan kemudian di masa Jokowi disahkan menjadi Undang-Undang nomor 1 tahun 2015. Jadi Pak SBY mendengarkan suara publik dan mengembalikan pemilihan yang tadinya diputuskan pembentuk undang-undang oleh DPRD menjadi oleh rakyat. Mengenai pertimbangan politik biaya tinggi, Titi Anggraini menyebut pemilihan di DPR juga menimbulkan politik biaya tinggi. Nah, kalau persoalan efisiensi Mbak Eva, kalau kita melihat kembali kenapa terbit Undang-Undang 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah yang pertama kali memperkenalkan pemilihan kepala daerah secara langsung dan dilaksanakan pertama kali di tahun 2005, argumennya itu sama. Karena politik biaya tinggi akibat jual beli dukungan atau jual beli pencalonan yang melibatkan anggota DPRD. Bahkan pada tahun 94 misalnya ada sempat sebuah skandal besar di mana proses hukum berlangsung, terjadi jual beli suara anggota DPRD dalam pemilihan bupati di Waingapu pada waktu itu, dan angkanya bombastis sampai 300 jutaan di tahun 94 ya, ketika dolar masih sangat rendah nilai tukarnya pada waktu itu. Jadi kalau pembahasannya adalah soal efisiensi, politik biaya tinggi, politik uang dan lain sebagainya, baik pilkada langsung ataupun tidak langsung itu sama-sama ada. Hanya bedanya di lokusnya. Yang satu lokusnya di DPRD, yang satu lokusnya pelakunya tetap bagian dari aktor politik begitu ya, kandidat atau tim suksesnya, tapi yang disasar adalah pemilih. Tapi aktor pelakunya sama-sama berasal dari partai politik. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.